Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kedai Bajigur SRN. Malam ini kita kedatangan tamu, tapi buat saya tamu yang tidak asing lagi, yaitu teman saya dari kecil, teman mulung kadu, teman main kaleci, teman segalanya, pokoknya mah kan gitu. Jadi malam ini kita akan tanya-tanya masalah kesibukan dia sekarang itu seperti apa. Jadi kita langsung aja dengan Kang Cucu ya Kang. Ya. Kang Cucu, gimana kabarnya Kang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Datang ke Surian kapan Kang? Saya ke Surian datang malam kemarin. Malam kemarin. Sekitar jam 11 malam datang ke sini ke rumah Sendiri? sendiri. Lewat jalur mana Kang? Jalur Sumedang. Jalur Sumedang. Berarti Kang Cucu dia sekarang di Bandung, datang semalam, dia sendiri pulangnya. Jadi kesibukan Akang itu seperti apa sekarang? Untuk saat ini saya alhamdulillah lah dalam kondisi ekonomi yang seperti ini lah ya. Semuanya ngerasain pandemi belum berakhir, tapi alhamdulillah sedikitnya ada perusahaan yang sedang dikelola, yaitu aksesoris counter sama pulsa, Berarti sama Akang, kuota juga. berarti sekarang Akang merambah bisnis di bidang counter, Di bidang komunikasi. Saya kan nggak tahu, berarti saya salah. Berarti di bidang komunikasi seperti alat-alat aksesoris HP, kartu kayak gitu ya. Akang mulai menggeluti bidang tersebut tahun berapa? Atau Akang tuh bro. Oh, bro. Berarti bro ya, bro. Biar santai karena bro. Santai ya. Oh, berarti Bro Cucu ini mulai menggeluti usaha di bidang komunikasi itu mulai tahun berapa? Oke, saya akan sedikit bercerita ya. Mulai ke Bandung itu tahun 2014, itu diajak sama teman saya, sama orang sini juga, orang Surian, namanya Hendra. Dan alhamdulillah dia juga sekarang udah sukses, udah lumayan maju lah usahanya. Dari tahun 2014 itu merintis dari mulai tidak tahu sama sekali tentang perkuotaan, sama sekali nggak ngerti. Saya diajak sama teman saya ketemu sama orang Bandung namanya Kang Nana waktu itu. Dan alhamdulillah sekarang juga dia masih aktif di bidang ini. Berarti 2014 akan mulai merantau ke Bandung dan mulai menggeluti bidang komunikasi di bidang counter Ya. bersama Kang Hendra, Bro Hendra gitu. Dan teman saya juga, Bro Hendra itu teman saya waktu kecil, teman SD, SMP, kita pisah-pisah di SMA. Dia ke SMA dan saya ke STM, meskipun saya STM-nya ya nggak lulus, ya seperti inilah jadinya. Berarti bareng sama Kang Hendra di kampung, dari kampung itu mulai merintis dari nol. Dan alhamdulillah sekarang mungkin Bro Hendra itu udah punya counter sendiri. Punya counter berapa? Tiga. Di Bandung juga. Di Bandung. Buat daerah Bandung yang orang Cicadas. Bagi orang Cicadas mungkin sekarang bintang tamunya gak asing mukanya. Cicadas, Dayakolot, Buah Batu. Assalamualaikum. Bajigur heula. Bajigur heula. Bajigur Surian, mangga dihaturenan linggih ke Surian kanggo mencicipi bajigur Surian. Bismillahirrahmanirrahim.
cocok pisan ya Kang. Nah, Akang wae orang wae bro, cocok pisan situasina hujan bajigur tamren ieu mah sambil ieu lah naon iklan ya bajigur naon atuh bajigur teh bajigur nyata minuman tradisional anu komposisinya nyata kelapa jahe gula cocok pisan pas hujan tayana kembali deui ka Bro Cucu tah meureun ayeuna saya dengar Bro Cucu juga udah punya pegangan lah gitu punya usaha sendiri yang dari awalnya merintis sama juga kayak Bro Hendra yang dari awalnya karyawan sekarang alhamdulillah udah punya usaha sendiri yaitu di bidang komunikasi juga. Itu gimana sih Kang caranya, tips dan triknya? Mungkin ada prosesnya kan, nggak mungkin dug ngeblegedeg apa langsung bisa kebuat konter kan, ada mungkin ada step by stepnya, ada tahapannya dari awalnya kisahnya kan gitu. Bisa diceritakan sok lah di dia. Alhamdulillah kalau untuk resep khusus mungkin nggak ada ya. Yang namanya usaha itu ya intinya kita mencoba dan kita pasrahkan masalah hasil itu kepada Allah yang mengatur rezeki. Alhamdulillah untuk mencapai kesuksesan itu memang tidak lepas dari niat kita. Untuk apa kita melakukan bisnis, untuk apa kita mencari nafkah, mencari usaha itu sesuai dengan apa yang disampaikan dan diperintahkan oleh Allah, bahwanya kita sebagai hambanya memang harus beribadah. Makanya kemanapun dan apapun yang dilakukan oleh saya, baik itu sedang usaha, sedang kemana gitu ya, ya tidak lain niatnya ya ibadah. Insya Allah kalau kita niatnya ibadah, ingin menolong orang, dengan kita buka konter bahwa orang itu merasa terbantu dengan membutuhkannya pulsa, membutuhkannya kuota, merasa orang itu terbantu, ya mungkin itu sih. Yang utama kita sadar bahwa kita usaha itu untuk apa. Karena itu saya niatkan ya untuk ibadah. Kita ibadah kepada Allah melalui jalurnya bab maliyah, bab usaha. Itu yang kuncinya itu menurut saya. Kita yakin, kita pasrahkan bahwa usaha itu kecil gedenya itu tidak penting, yang penting niatnya. Masalah rezeki insya Allah ada yang ngatur. Mungkin yang keduanya kita mencoba. Tidak ada kesuksesan tanpa mencoba. Dah mal ujug-ujugnya sukses teh itu. Butuh proses, oke. Butuh proses. Tentu tidak semulus jalan tol, tentu tidak. Pasti ada luka-likunya. Jalan Suryan itu subhanallah ya, banyak gejolukannya gitu. Luak-leok gitu. Dan memang itu harus dilalui. Dan potensi kecelakaan itu sangat besar ketika jalan itu mulus. Bahkan ketika kita jalan, kalau kita jalannya luak-liuk, kita akan semakin hati-hati gitu. Jadi kalau jalan hidup kita tidak mulus, susah, keras gitu ya, jika batu jalan kesuryan tapi andai kata kita yakin, dan disitulah kita mendapatkan banyak pelajaran, banyak melalui hambatan-hambatan, rintangan-rintangan, dan itu menjadi bekal untuk kita untuk mencapai kesuksesan. Intinya yang pertama kita ya niatkan yang lurus, niatkan yang ikhlas, niatkan yang benar bahwa kita itu hidup, baik itu sedang usaha, belajar, kuliah, sekolah, kita sedang ibadah. Seperti itu. Yang keduanya kita memang harus berani mencoba. Tidak ada kesuksesan yang tidak ada awalnya, pasti harus diawali. Lebih baik mencoba meskipun gagal daripada tidak mencoba sama sekali. Kalau kita mencoba, minimal kita mendapatkan kesempatan untuk sukses 50%. Kalau kita mencoba, daripada ayeuna urang can nyoba tapi ngesieun kan gitu. Kan orang kadang-kadangnya orang lembur mah usahana misalkan rek melak cabe ya kumaha mun buru, kumaha mun melak nage acan kan gitunya. Loba kasieun lah gitu lamun pepelakan teh mah. Urang usaha oge sama.
usaha juga apapun itu, mereka yang menjadi miliarder, yang menjadi jutawan, yang menjadi konglomerat, mereka sama-sama merintis, sama-sama dari awal pasti. Tidak ada kesuksesan yang langsung dijelit gitunya kecuali boga warisan. Kita mah geus teu carita nu boga warisan mah geus we. Berarti kita ambil kesimpulannya berarti kembali lagi mun rek usaha mah meureun kembali di ka niat urang nya. Kembali ka niat urang. Dalam orang usaha, kalau kita usaha punya niat jelek, apalagi ingin menjatuhkan orang lain, itu pertama kita akan sengsara, keduanya sengsaranya sampai kepada mana? Sampai ke akhirat. Akhirat akan dituntut gitu. Kalau kita punya niat jelek, janganlah. Kalau kita usaha yang murni, kita usaha ikhlas, kita mencari nafkah itu diwajibkan ikhtiar ya, seperti itu. Nah mungkin itu jadi Kang Cucu itu sekarang kan dari awal merintis sampai punya konter sendiri itu juga butuh perjuangan. Nah bagi itu akan jadi cerminan buat saya. Sekarang juga kan saya menggeluti usaha dagang, gak jauh beda lah. Cuman beda kalau Kang Cucu kan di bidang komunikasi, kalau saya kan di bidang makanan dan minuman, kuliner kan gitu. Jadi itu akan menjadi inspirasi, motivasi buat saya. Saya juga belajar sih kalau masalah dagang saya juga baru belajar dan belajar, saya akan terus belajar karena Kang Cucu juga nggak begitu blegedeg langsung bikin konter gitu. Jadi butuh proses yang tadinya dia dari karyawan merintis 2014 sama Bro Hendra, terus kesininya mungkin dia udah paham dan alhamdulillah dibarengi juga ada modal, mungkin kan ada modal juga, dan akhirnya dia punya konter sendiri. Alhamdulillah teman-teman saya, teman sebaya dulu mulung kado itu iyalah udah sukses lah ya, dibilang sukses udah sukses lah kalau udah punya usaha sendiri, udah sukses menurut saya mah bos kan gitu, udah jadi bos. Mungkin Akang orang mungkin Bro Cucu. Memang kita ini jarang ketemu ya. Jadi saya pulang ke Surian juga jarang. Kadang sebulan sekali, kadang 3 bulan sekali, bahkan kadang beberapa bulan nggak pulang. Jadi wajar lah. Iya. Jadi Kang Cucu itu jarang pulang katanya. Bukan katanya sih, emang benar selama saya hampir 1 tahun di rumah. Kadang saya juga pas dia pulang, kadangnya saya yang nggak ada, jadi jarang ketemu ya. Alhamdulillah sekarang malam ini dia menyempatkan ke sini. Saya juga pengen nanya-nanya ke Bro Cucu bagaimana ibaratnya dia dari awal sampai sekarang ini dia menggeluti usaha di bidang komunikasi. Alhamdulillah sukses. Mungkin ada pesan-pesannya nggak Kang buat teman-teman kita semua yang sekarang, apalagi di posisi sekarang kan di pandemi ya, dari kerjaan teh susah gitu, rek kemana-mana oke. Ya mungkin ada kesan-kesan nggak buat teman-teman gitulah, motivasi lah intinya mah buat teman-teman. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk dimanapun saudara Kedai Bajigur berada, alhamdulillah, dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Mungkin kita memang sedang dilanda, bahkan bukan Indonesia, dunia sedang dilanda pandemi. Tapi mudah-mudahan itu tidak menyurutkan dan tidak menghilangkan keimanan kita kepada Allah SWT. Dimanapun kalian berada, teruslah beribadah. Meskipun sesulit apapun keadaan kita, teruslah jangan lupakan bahwa kita itu punya kewajiban untuk beribadah kepada Allah. Mungkin untuk rekan-rekan sekalian yang ingin saya sampaikan, kalau dalam bab ekonomi bab ekonomi kita ini memang dengan zaman yang semakin wow lah ya, dengan gadget, dengan dunia informasi yang semakin mudah, dengan komunikasi yang semakin mudah, banyak media-media online.
kita sebetulnya dituntut untuk bertransisi dari konvensional kepada dari tradisional kepada modern gitu. Jadi kita usaha tuh harus memanfaatkan zaman juga, memanfaatkan zaman, kita lebih aktif dan kreatif. Nah, gitu. Sekarang kan banyak ya pemasaran online seperti itu. Tapi kalau memang untuk Suryan sendiri ya, dengan akses dari kota ke Suryan itu lumayan sulit sebetulnya. Lumayan sulit, memang aksesnya jauh, dengan akses jalan juga yang lumayan menguji adrenalin, lobang lah gitu ya. Ya pokoknya tetap kreatif, tetap semangat menjalani hidup. Meskipun sesulit apapun, ya itulah ujiannya dalam hidup. Itu ujian kita semasa hidup. Ya harus kita lalui, harus kita jalani. Jangan menghindar. Justru kalau kita menghindar berarti kita payah. Kita sampai situ saja, masa kita payah kan gitu. Dengan kondisi apapun, teruslah semangat, terus maju, terus mencoba. Kalau kita jatuh, gagal, bangkit lagi. Tidak ada kegagalan di dunia ini. Yang ada hanya kesuksesan yang tertunda, katanya gitu. Itulah yang saya rasakan ketika saya memulai usaha, memulai bisnis, memulai mandiri ya, mencari usaha sendiri, tidak bergantung kepada orang tua. Kilang baranya bisa mulang tarima kakolot gitu nya, atau minimal ke diri sorangan lah orang teh. Ibaratnya ya syukur-syukur orang teh mulang tarima kakolot merenya gitu. Amun boga leuwih nya alus. Tapi seenggaknya kalau kita udah punya usaha atau pekerjaan, seenggaknya kita meringankan beban dari orang tua gitu. Ya, mungkin untuk pesan terakhirnya, dimanapun kita berada, teruslah beribadah kepada Allah, meminta rezeki, jangan lupa berdoa, semoga kita selalu diberikan kesuksesan, diberikan kesehatan dan kemampuan untuk menjalani hidup. Amin ya rabbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin itu pesan dan kesannya dari Kang Cucu buat kalian semua, buat teman-teman dimanapun berada. Nah mungkin nanti saya juga akan nanya Kang masalah otomatis kan akan di Bandung nih, otomatis kan pasti ada rindunya gitu ke kampung sorangan santena meureun ke kampung meureun kan gitu. Dari waktu ke waktu, dari zaman ke zaman, akan melihat Suryan itu seperti apa. Dari intinya dari jalan aja lah, dari jalan. Akan kan otomatis pulang malam dari situ ya, malam jam 11 malam pulang sendirian jalur Sumedang. Ada nggak kan kemajuan dari jalan, misalkan dari jalan otomatis yang akan melewati kan melewatin Sumedang kota, Cimalaka, enggak ke Cimalaka ya, ke Bojong ya, ke Bojong lewat Tanjung Kerta. Kalau dari arah Sumedang ke sini sampai mana kan jalan itu yang bagus itu misalkan? Kalau dari Sumedang mungkin sampai Tanjung Medar udah lumayan lah ya, udah dari lama itu udah aspal lah ya. Kalau nggak salah udah hotpik sampai Situ Batu ya kalau nggak salah ya. Dan sekarang di Situ Batu juga sudah dibangun, sudah dicor, sedang proses pengecoran. Kalau untuk Suryan sendiri, ya subhanallah, setiap kali saya pulang selalu yang dikeluh siapapun orang Suryan yang mudik itu yang dikeluhkan adalah jalan. Apalagi waktu kemarin yang pas tanjakan Cigobang patah itu, itu kan subhanallah akses ke sana nggak bisa lewat. Serba mentok, bener itu ke di mentok. Ke Subang yang di Sawiru itu sama patah jembatannya. Jadi Suryan jadi nggak gantung tuh ke dia. Kalau diibaratkan, kalau menurut saya Suryan mah ibaratnya Papuanya Indonesia. Benar.
Papuanya Indonesia. Sumedang. Iya, Papuanya Sumedang yaitu Surian kan gitu. Ujung timur Sumedang. Jadi pembangunan belum dikatakan sukses apabila masyarakat Surian masih was-was ketika mudik. Nah, Tinggal di jalan ya, aduh. Ibaratnya kan ibaratnya saya juga kan sekolah 3 tahun di Sumedang, tapi asa hoream ke Sumedang teh pertama bukan jarak anu jauh tapi ku jalan kan itu tuh. dari awak. Dari awak oke. Jadi kalau misalkan jalan di Surian udah bagus mungkin roda ekonomi, roda kehidupan tuh akan lebih pesat berkembang gitu kan. Mungkin kalau aksesnya bagus, ada angkutan umum, ada pasar, itu bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Surian khususnya dan sekitarnya mungkin. Karena akses itu kan buat kita kalau misalkan jualan, kita belanja, kita bisa mencek bahasa nama iyang lah kan. Kan itu lumayan ke Subang, ke Sumedang mah jarang ini mah. Hese pasti ke Subang. Ada mana? Ada yang ke Subang, ada yang ke Hordolis, ke Indramayu. Emang mayoritas orang Surian itu kebanyakan kalau misalkan dia menjual hasil alam sama bumi itu dia ke Subang sama Indramayu kan. Pertama mungkin dari jaraknya dekat juga, dan ke sana jalurnya nggak terlalu ekstrim meskipun ya sama aja sih. Ke jalur timur juga jalannya ya seperti sekarang loba balong atau di sisi jalan ya. Mungkin kita berdoa supaya kedepannya akses jalan di Surian itu supaya lebih bagus, lebih baik lagi buat kedepannya. Apalagi kan sekarang lagi dibangun proyek Bendungan Sadawarna yang mencakup 3 kabupaten antara Kabupaten Sumedang, Subang sama Indramayu. Yang mungkin kita berdoa semoga nanti kedepannya setelah rampung atau beresnya Bendungan Sadawarna, akses jalan di Surian itu lebih bagus. Jadi sehingga menghidupkan roda perekonomian di warga di Surian, terutama warga di Kecamatan Surian. Semoga kedepannya lebih baik lagi. Nah, pandangan Akang untuk Surian itu kedepannya seperti apa? Mungkin kan Akang juga adalah pikiran, wah saya pengen usaha nih di kampung gitu kan, pengen apa nih di kampung kan gitu. Mungkin ada kepikiran sampai situ kan. Ya seenggaknya kan meskipun kita sekarang kan di kota wae kan gitu, otomatis kan berenah rindu orang ke kampung orang, misalkan di Surian kan. Pandangan Akang Surian tuh harapnya seperti apa? Alhamdulillah ya, saya juga dari tahun 2012 pernah ke Cikarang, pernah ke Karawang, Bekasi, pernah ke Bogor. Terakhir tahun 2014 di Bandung, lumayan lama, sekitar 6 tahun sampai sekarang. Tapi kadang juga saya berpikir mulai merasa jenuh juga ya, jauh-jauh terus, kangen, rindu lah ya, rindu kampung. Sementara teman-teman banyak di sini kan yang udah lama nggak ketemu, banyak yang kadang pangling kalau ketemu juga. Jadi pangling itu kalau udah lama nggak ketemu, jadi serasa WOW beda banget. Itu namanya pangling, bahasa Sundanya itu pangling. Itu kalau kita ya saya lah, ibarat saya sama Kang Cucu nih udah lama nggak ketemu meskipun ya baru beberapa bulan. Ya terasa pangling gitu, terasa canggung. Bukan canggung berarti karena jauh ya mungkin karena jarang ketemu atau jarang ngobrol. Kalau dulu kan setiap pulang sekolah kita mulung ngadu kaleci. Nah itu yang dikangenin sebenarnya, yang sekarang sudah hilang permainan itu ya, ngadu karet, ngadu pentang gitu ya, ngadu kaleci. Jadi bagi kalian yang dulunya ya kelahiran tahun 90 lah, yang kangen atau rindu dengan permainan dulu kayak ngadu karet, ngadu kaleci, ngadu pangal ya, sambil dinyanyiin gitu kan. Ada nyanyiannya.
Kalau dulu mah ada ngaduk kaleci itu kelereng. Jadi kalau di sini tuh dulu mah suka dihijikan. Jadi dihijikan itu ibaratnya 2 orang kita punya keleci, kelereng. Jadi disatuin apa namanya itu dihijikan ya. Sekarang ya udah hilang sih permainan kayak gitu. Sekarang mah gadget itu sebenarnya. Ya mudah-mudahan. Saya juga kepikiran sih kalau misalkan suatu saat nanti saya menetap lagi di Surian, mungkin saya ingin memanfaatkan sumber daya alam yang sangat potensial menurut saya, baik itu dari rempah-rempahnya, dari buah-buahannya, dan memang belum terberdayakan. Surian itu terkenalnya jengkol, pete gitu ya, Kadu, rambutan. Baik rempah-rempah yang dari hutan itu hasil hutan itu kan seperti gadung gadungnya. Apalagi sekarang kan rame bonsai itu bonsai. Kebanyakan orang Surian mah itu nyaho gitu teh baru kalau misalkan orang luar kesini udah rame, baru orang Surian itu tahu gitu. Jadi orang Surian mah tahu karena lamun misalkan batur nges kaurang kakarek nyaman. Padahal mah potensi alam di Surian tuh banyak melimpah. Contohnya hasil bumi lah kan gitu. Sebenarnya di Surian tuh banyak kok potensi penghasilan yang bisa dijadiin duit. Pokoknya pepelakan di Surian mah untuk jadi. Oh iya aya. Orang orok aja tadi. Jeung untuk payu kan gitu. Untuk payu sebenarnya mah kan orangna minim informasi. Memang akses tehnya tadi. Karena aku akses mereka gitu. Dan memang masyarakat orang tua Surian itu gaptek lah ya. Gaptek. Gagal teknologi. Banyak sih orang tua yang tidak memiliki HP kan gitu ya. Satu-satunya informasi dari televisi mungkinan. Kalau radio sudah jarang sekarang. Kalau sekarang kan kita informasi misalkan update berita apa kan dari gadget, ya mungkin ada baiknya, ada tidak baiknya adanya gadget kan gitu. Baiknya mungkin ada, bukan baiknya sih, ada fungsinya gitu kan. Sekarang udah ada gadget itu, jadi kita tahu informasi dalam segala bidang dalam hal apapun kita melalui gadget. Cuman ya nggak baiknya itu ya sekarang anak-anak sekarang itu malahan makan hampir punah kayak permainan adu kelereng gitu kan ya. Saya juga kangen lah seperti dulu gitu. Kalau misalkan ada waktu bisa diputar mah lorong waktu kan gitu, hayang kembali di kebaheula kan ya. Harapannya nantilah kita ekspor ya permainan lama, kita angkat kembali, mudah-mudahan Kedai Bajigur makin sukses. Amin kan. Terus apa channelnya? Channel YouTube-nya Kedai Bajigur SRN. Untuk Instagramnya kedai underscore Bajigur Crew. Nah silahkan di follow. Mungkin Kang Cucu juga punya Instagram. Alhamdulillah. Apa Kang? Silakan di ini. Tahu lupa yang ya namanya. Satunya adalah tuh Bajigur lah dikenal. Jadi saya juga rindu dengan permainan dahulu. Nanti insya Allah lah kalau misalkan udah ada waktu, kita akan bikin episode keempat. Kita akan mengekspor permainan dahulu seperti ngadu karet, ngadu pentang lah kan gitu, ngadu kelereng, bancakan. Banyak sih permainan tradisional yang mungkin sekarang udah lekang oleh waktu karena kebanyakan permainan di gadget kan gitu. Oh ini akun IG-nya. Jadi Cuanda Piraga. IG-nya Cuanda Piraga. Buat kalian nanti di follow. Ada ini channel YouTube kan? Channel YouTube nggak ada. Channel YouTube nggak ada. Mungkin untuk masalah di Surian, sebetulnya Surian itu ya kayak udah ada dongengnya sih Kang, kayak seperti pembangunan Waduk Sadawarna itu kan. Saya juga dengar dari kolot baheula, ibaratnya kolot baheula itu orang tua dulu itu udah ada ceritanya katanya bahwa
bahwa bendungan, kalau bukan bendungan Sadawana sih dulu orang tua dulu mah jadi bendungan Cipatahunan. Mungkin sekarang karena dinamakan bendungan Sadawana itu karena mungkin lokasinya berdekatan dengan Sadawarna. Sadawarna itu ada di letaknya di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Subang, makanya dibuat nama Bendungan Sadawarna. Nanti juga rencana ada jalan lingkar ke nggak tahu ke Cimuncang, nggak tahu ke mana gitu. Ya mungkin harapan kita buat kedepannya semoga untuk wilayah Surian dan sekitarnya, di Surian itu ada berapa desa ya, mungkin kalau misalkan dari timurnya ada desa Tanjung Wangi, kesininya desa Surya Medal, desa Surian, desa Pamekarsari, desa Wanajaya ya, Wanasari, Wanajaya, Mekar Mukti, sama Nanjung Wangi. Berarti ada berapa desa tuh, kecamatan Surian. Ya mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa lebih bagus lagi. Terus budidaya apa? Bukan budidaya kan, saya ngomong. Roda perekonomian di Surian semakin maju dan berputar. Mungkin Kang itu nanti pulang lagi kapan itu? Rencana mah Sabtu pagi pulang lagi ke Bandung. Sekarang mau memaksimalkan lah rindu kampung, karena jarang-jarang sih saya juga kan sebelum sekarang menetap di kampung udah sekitar 1 tahun. Saya juga perantau dari 2013, saya ngerantau, selesai sekolah saya ngerantau ke Jakarta. Cuman yang anehnya kan gini, saya kerja, selama saya kerja gitu ke kota, saya belum pernah kerja di Bandung gitu. Belum pernah. Cobain lah tuh. Insya Allah kapan kalau ada waktu saya main ke Bandung. Jadi kita bisa lihat kesimpulannya bahwa segala sesuatu itu butuh proses. Jadi nggak segampang membalikan telapak tangan, butuh proses, butuh niat. Kalau misalkan kita usaha kan bukan niat harus ada, butuh proses juga, terutamanya kita butuh modal. Kalau nggak ada modal cuma ada niat percuma Kang ya kan, nggak bisa. Tapi jangan lupa juga kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita kenikmatan di kehidupan. Sebenarnya ada modal yang kita lupakan sebenarnya. Apa itu Pak? Orang-orang itu kadang lupa bahwa kita itu diberikan modal semuanya rata. Kita diberikan waktu dan kesehatan. Kadang kita lupa dengan modal itu. Selagi kita sehat, selagi kita ada waktu, ya kita lakukan. Insya Allah kalau modal secara nominal itu insya Allah pasti ada jalan. Kalau kita memulai, kalau kita terus mencoba gitu. Intinya hidup itu memang berproses, berprogres. Kalaupun banyak yang protes, kita jalani aja sampai beres, insya Allah sukses. Seperti itu kira-kira. Acukeun we ada sumbangnya terus makan loba heter kan gitu cek basana. Jadi loba nu komen ieu itu ieu, jeung naon itu ieu. Jadi bisa disimpulkan kan bae omongan batur mah kan gitu, soalnya kan orang berperan mah kan buah batur menyengsirikeun kan, buah batur mangaprokeun kan gitu. Jadi tong didengekeun omongan batur. Intina mah lamun urang hayang sukses, urang kudu boga niat kan gitu, urang kudu boga niat. Lamun misalkan kalau misalkan kita gagal, kita coba lagi sampai berhasil, karena nggak ada kegagalan yang tertunda kan gitu selama kita masih punya semangat. Tidak ada kegagalan, yang ada hanyalah kesuksesan yang tertunda kan gitu. Oke, satu lagi, alhamdulillah ya untuk Desa Surian kemarin diadakan pemilihan kepala desa. Ya selamat buat Bos Ato yang sekarang 2 periode ya. 2 periode, semoga bisa memimpin masyarakat Surian, bisa memajukan Surian. Amin. Bisa mensejahterakan masyarakat kecil. Semoga ya kita Surian bisa bersaing lah, minimal di tingkat kabupaten atau
tingkat nasional jauhan lah ya. Tapi Setuju. insya Allah tidak menutup kemungkinan, tidak menutup harapan. Terus orang Suyan berkarya, explore apa yang menjadi jati diri Suryan seperti itu. Tunjukkan bahwa Suryan itu mampu bersaing dengan kecamatan yang lainnya dan yang ada di kota. Misalkan ulah-ulah misalkan orang teh Ponok Harapan Suryan mah kecamatan ada di kampung, jangan sampai berkecil hati. Suryan itu diibaratkan Papuanya Sumedang kan gitu, pojok timur kecamatan Sumedang kan gitu. Kita harus tetap optimis meskipun ya kita berada di pedesaan. Lamun pedesaan mah Suryan teh luas itu kan Luas Suryannya. loba gitu. Eta teh naon sumber daya alam anu Sumber bisa daya dijadikan. alamnya memang potensial Suryan nya. Diberdayakan secara maksimal mah gitu. Mungkin perbincangan malam ini kita dengan Bro Cucu dicukupkan sekian. Saya terima kasih banget buat Bro Cucu yang sudah menyempatkan hadir dan nyimpang di kedai Bajigur SRN. Makanya saya juga rindu, makanya saya ingin tanya-tanya lah tips dan triknya kesuksesan. Ya intinya mah gini, kalau kita mau sukses kita pasti ada mun orang cek basana manaon tujuh belum keluar sebenarnya orang teh kudu ngarangkap latihan apa gitu. Meskipun ayeuna loba kan misalkan orang naik kalau kan meureun loba kararang teh loba naon teh loba ieu teh meureun kan kitu loba dodoja lah kan gitu. Malah pare oge tara jeung gagajahanana kan, tapi pasti jadi eta jeputna teh dipelak kan gitu. Pasti lamun urang melangkah hadeana pasti kegorengan nuturkeun. Nah, cuman bagaimana kita menyikapi hal-hal itu. Da ayeuna keburukan, kejelekan, kenegatifan di dunia mah bisa dihilangkan dan geus papasanganana hade mah jeung goreng kan gitu. Nah, cuman kita harus bisa mensiasati menyikapinya. Ya kita jalani aja. Kita yakin sing panceg gitu. Bahwa memang lamun orang yakin, lamun orang teyang tangtu parang dan gitu ya. Insya Allah lah kan gitu. Mungkin itu saja perbincangan malam ini saya dengan Kang Cucu. Mungkin insya Allah lah kalau lain waktu kesini lagi Kang, ibaratnya ngobrol-ngobrol lagi sama barudak kan gitu. Otomatis kan Akang udah punya pengalaman lah di dunia usaha kan, ya bisa sharing-sharing dengan teman-teman yang ingin punya usaha sendiri kan gitu. Mungkin insya Allah untuk kedepannya nanti juga kita bisa bergabung dengan Bro Hendra ya, Bro Hendra terus yang lainnya. Jadi untuk perbincangan malam ini saya cukupkan sekian. Sekali lagi saya terima kasih buat Kang Cucu yang sudah mampir di kedai Bajigur. Untuk yang terakhir kalinya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.